Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Hari ini Umi Ani akan mengajak semuanya untuk menyimak cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Namun sebelum melakukan kegiatan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum teman-teman menyimak cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, kita akan membahas tema terlebih dahulu, yaitu tema kendaraan dengan subtema kapal feri kendaraan laut karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih membahas tentang syarat naik kapal di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, teman-teman tentu sudah tahu ya bahwa salah satu syaratnya adalah sudah vaksin minimal dosis pertama. Lalu syarat lainnya menunjukkan bukti kartu vaksin dan hasil negatif rapid test antigen. Nah, selain itu semua, penumpang usia di bawah 12 tahun itu tidak wajib menunjukkan bukti vaksin dan menerapkan protokol kesehatan 6M. Memakai masker dengan benar, masker minimal 2 lapis, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama. Demikian teman-teman syarat naik kapal di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, Umi Erni akan menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Beliau mengenalkan Allah kepada kaumnya, tetapi mereka menolak dan tidak mau menyembah Allah. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah benar-benar utusan Allah. Kaum Nabi Nuh semuanya tetap menyembah berhala. Berhala itu adalah patung-patung yang dijadikan Tuhan. Nabi Nuh adalah orang yang sangat bijaksana dan sabar. Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk menyembah Allah selama bertahun-tahun, hingga akhirnya beberapa petani dan nelayan beriman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah. Tetapi para pembesar atau orang-orang kaya tetap tidak percaya kepada Nuh. Mereka selalu mengejek Nabi Nuh sebagai pembohong. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut. Hai Nuh, kami benar-benar tidak sudi bergabung bersama agamamu. Kami tidak sudi bergabung bersama-sama orang-orang miskin, kata pembesar atau orang kaya. Tetapi Nabi Nuh tetap saja bersabar. Beliau menjawab, agamaku adalah agama Allah yang tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, kata Nabi Nuh. Nuh, kami tidak suka direndahkan, jawab salah satu pembesar. Begitulah kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka selalu membangkang dan terus menyembah berhala. Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit orang yang mengikuti ajarannya. Semakin lama, kaum Nabi Nuh semakin bertambah parah. Kekafiran dan kemaksiatan dilakukan di mana-mana. Nabi Nuh memohon petunjuk kepada Allah. Tak lama, Allah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu di sebuah bukit. Keesokan harinya, Nabi Nuh mengajak pengikutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan membuat perahu. Setelah semuanya terkumpul, Nabi Nuh langsung memimpin pembuatan perahu. Meskipun perahu dibuat di sebuah bukit yang sepi, tetapi kaum Nabi Nuh yang kafir mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Hai, lihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia membuat perahu di bukit. Hahaha, kata kaum Nuh. Mereka tertawa. Mereka yang durhaka itu mengejek Nabi Nuh,
Tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya terus bekerja menyelesaikan perahunya. Setelah perahu selesai, Allah memberikan petunjuk kepada Nuh untuk bersiap-siap. Nabi Nuh pun mengajak kaumnya segera naik perahu. Tak lama, awan hitam disertai petir menyambar. Kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dalam sekejap, banjir besar melanda kota dan desa. Perahu Nabi Nuh pun berlayar. Perahu berlayar menerjang ombak yang tinggi, diiringi doa Nabi Nuh dan kaumnya. Ketika perahu melaju, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sedang berjuang menyelamatkan diri. Kemudian muncul rasa sayang kepada anaknya tersebut. Nabi Nuh mengajak anaknya, "Kan'an, ayo, naiklah nak, naiklah," teriak Nabi Nuh. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Kan'an menjawab, "Tidak, aku akan terus berenang hingga aku mencapai bukit yang di sana. Dan saya harus aman," kata Kan'an. Kan'an sangat arogan. Nabi Nuh sangat sedih sekali dan tak berdaya. Akhirnya, Nabi Nuh berserah diri. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk menenangkan dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Tak lama kemudian, badai yang sangat besar itu berhenti, banjir pun mulai surut. Nabi Nuh dan kaumnya selamat dan bersyukur kepada Allah. Mereka semakin yakin dengan ajaran yang dibawa Nuh. Mereka pun semakin taat untuk menyembah kepada Allah. Demikian teman-teman kisah Nabi Nuh bersama kaumnya yang selamat saat menaiki perahu yang dibuat mereka di atas bukit. Bagaimana cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam? Teman-teman boleh menceritakannya kembali dalam bentuk rekaman suara ataupun gambar ya. Nah, sekarang kita akan membuat kapal dari bahan styrofoam dan kertas warna atau kertas origami. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat kapal layar adalah kertas warna atau kertas origami, lem putih, tusuk sate, potongan styrofoam, dan potongan map bekas. Langkah pertama, lipat kertas warna menjadi 2. Kemudian gunting. Minta bantuan ayah atau bunda untuk memotong styrofoam sepanjang 3 kali 7 cm. Kemudian rekatkan 2 bagian kanan dan kiri kertas warna seperti ini. Rapatkan styrofoam bagian bawah ke karton atau map bekas. Lipat kertas warna yang lain menjadi bentuk segitiga. Kemudian gunting. Kita ambil setengah bagian ya, lalu kita lipat lagi. Dan gunting kembali. Rekatkan pada tusuk sate.
tambahkan warna lain di bagian atasnya. Kemudian kita tancapkan ke styrofoam. Sekarang teman-teman boleh melipat kertas yang berwarna biru. Kemudian gunting, potong sehingga menjadi seperti ini. Kita akan membuat gelombangnya. Umi Erni mengharapkan teman-teman semua melakukan kegiatan hari ini. Umi Erni tunggu ya laporan perkembangannya. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.